Selamat pagi Indonesia. Selamat bertemu kembali dalam diskusi kita kali ini dengan judul atau topik yang menurut saya menarik ya. Judulnya adalah elektabilitas Anies Baswedan ya, alami bounce back. Ya, artinya ada peningkatan gitu ya. Seperti bounce back itu istilahnya tahu-tahu ada ya, meningkat ya. Ya, topik ini dipilih karena lembaga survei asal Australia, ya, itu namanya YouThink Research, ya, merilis hasil survei elektabilitas bakal calon presiden 2024. Menurut juru bicara calon presiden Anies Baswedan, Tata Ujiati, elektabilitas Anies mengalami peningkatan berdasarkan survei YouThink Research. Apa penyebabnya atau apa strategi yang ditetapkan Anies? Saya nggak tahu ya. Nah, yang menarik ini adalah suatu lembaga research dari luar negeri. Ya, research memang dilakukan di sini. Ya. Jadi sebenarnya suatu saat saya ingin tahu apa YouThink Research ini. Ya. Biasanya mereka itu adalah lembaga survei yang membantu penelitian. Jadi hasil survei ini sangat menarik. Dari 20% yang biasanya Anies itu, elektabilitas Anies yang didapatkan dari lembaga survei di Indonesia, ternyata di YouThink mendapatkan 27%. Oh, ini banyak sekali. Ya, kenapa saya katakan banyak? Kalau 27% berarti Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto mengalami penurunan. Jadi 27% ini sudah mendekati. Ini menarik ini. Persaingannya menjadi seimbang kelihatannya. Nah, kira-kira apa penyebabnya? Ya mungkin. Ya. Mungkin lokasi yang dipilih, lokasi responden yang dipilih oleh YouThink Research ini kebetulan yang mendukung capres tertentu. Ya, saya tidak tahu, karena ini yang dinamakan random itu kan kalau kebetulan mereka mendapatkan pendukung yang banyak dari suatu presiden, ya maka di sana menjadi naik. Ya, itu dugaan, saya tidak tahu. Ya, saya juga sedang mencari tahu itu ya, apa namanya, yang random ini, bagaimana cara kerjanya. Kemudian kedua, pengenalan responden terhadap capres mungkin kurang, sehingga tidak terlalu tinggi. Ini siapa ya orangnya? Jadi mereka hanya memilih yang mereka kenal. Nah, itu dugaan. Yang ketiga, calon presiden, prestasi calon presiden yang tidak terlalu diketahui. Prestasi orang ini apa yang nggak tahu. Kemudian keempat, YouThink mungkin mengambil responden yang benar-benar lebih mengerti politik, ya, ekonomi, atau mungkin level pengetahuan politik yang lebih. Ya, mungkin karena mereka sering melakukan penelitian untuk orang-orang meneliti dalam hari ini mungkin ya, intelektual, ya, sehingga di dalam mereka melakukan suatu random untuk responden mereka, mungkin mereka mendapatkan orang-orang yang lebih mengerti. Dugaan saya itu. Ya, mari kita lihat ya, apa yang telah dilakukan oleh YouThink Research Australia. Tren peningkatan atau bounce back. Ya, kalau bounce menurut saya itu pantulan ya. Bounce back elektabilitas Anies membuat persen elektabilitasnya menjadi sangat dekat dengan dua bakal capres lainnya. Itu menurut juru bicaranya ya, Tata Ujiati. Naiknya elektabilitas Anies dalam waktu cepat atau sering disebut dengan bounce back menunjukkan tren peningkatan. Dijelaskan pula bahwa pihaknya sangat memahami tentang survei karena lama berkecimpung di bidang tersebut. Ini yang menurut Tata itu ya. Jadi dia banyak berkecimpung di lembaga survei. Oleh sebab itu, melihat berbagai hasil survei, dia merasa tidak terlalu risau. Seperti yang dikatakan pada posting saya lalu, seperti yang dikatakan oleh Yusuf Kala ya,
Jadi Yusuf Kala memberikan contoh bahwa elektabilitas dari lembaga survei itu mungkin masih ada kurang tepatnya. Gitu. Bagaimana bukan hasil survei, kami mengajak seluruh relawan Anies untuk tetap optimis dan justru memandang hasil survei ini sebagai cambuk untuk bekerja lebih keras di lapangan dan memperkuat dukungan pada Pak Anies. Sebelumnya, elektabilitas Anies Baswedan dalam survei oleh berbagai lembaga berkisar 20% dan terpaut cukup jauh dari dua bakal capres yang lainnya. Survei dari lembaga Youthing Research Australia menempatkan Anies Baswedan di posisi ketiga dengan suara 27%. Dibandingkan dengan Ganjar Pranowo 34%. Oh, ini dekat sekali ini. Ya, daripada misalnya 20 dengan 36. Ya. Dan Prabowo Subianto yang 33%. Survei merupakan gambaran keadaan pada saat pengambilan sampel sehingga sangat bisa berubah sewaktu-waktu. Nah, ini kelihatan sekali. Tadinya 20%, kali 27%. Berubah kan? Selain itu, survei juga memiliki potensi salah. Nah, pasti. Bahkan ada yang nggak yakin bahwa survei itu menggambarkan hasilnya. Memiliki potensi salah baik disebabkan oleh unsur sampling atau sampling error maupun potensi kesalahan di luar sampling atau non-sampling error yang tidak bisa diabaikan. Dia seperti saya sebutkan tadi yang pertama, kalau kebetulan sampling diambil di daerah yang kebetulan pendukungnya untuk salah satu, maka di sana dia menjadi tinggi. Nah, itu contohnya. Bisa saja kenyataan sesungguhnya berbeda dari hasil survei. Nah, ini yang pernah disampaikan oleh Yusuf Kala pada postingan yang lalu. Hal ini terbukti pada waktu Pilkada DKI Jakarta. Saya tuliskan seperti yang sudah dibahas pada unggahan yang lalu. Anies yang selalu ditempatkan sebagai underdog oleh berbagai survei sebelumnya, tetapi justru menang pada hari H Pilkada. Ini kenyataan ya, untuk memberikan semangat. Sesuai dengan jadwal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, pendaftaran bakal, ini hanya mengingatkannya, pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden dimulai tanggal 19 Oktober sampai 25 November 2023. Nanti tinggal 2 bulan. Agustus, September, masuk Oktober. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum disebutkan bahwa pasangan calon presiden atau wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Jadi untuk 2024 ini acuannya adalah pemilu perolehan suara pada pemilu 2019. Saat ini terdapat 575 kursi di parlemen, sehingga pasangan calon presiden atau wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara. Lembaga survei Youthing Research yang berbasis di Australia merilis hasil jajak pendapat di mana Ganjar Pranowo mengungguli Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Managing Director ya, Youthing Research, ya, namanya John Youthing, dalam keterangan tertulis mengatakan elektabilitas 3 bakal calon itu yakni Ganjar Pranowo 34%,
Prabowo Subianto 33%, dan Anies Baswedan 27%. Sementara 3% responden menjawab rahasia. Mereka tidak mau beritahu dua. Sedangkan 3% yang lain tidak menjawab. Mungkin masih ragu atau bagaimana, tidak tahu. Ketiga bakal calon presiden itu memiliki perolehan suara yang tidak berjauhan. Dengan selisih yang tipis di antara ketiga calon itu, membuat kompetisi masih rentan terjadi perubahan pilihan pemilih menjelang pemilihan presiden nantinya. Pilpres 2024 di Indonesia sangat menarik. Hingga 8 bulan menjelang hari pemilihan, pemenangnya masih sangat tidak jelas. Ya, tentu dasarnya adalah survei ya, dari lembaga survei. 3 kontestan terkuat masih sangat berimbang elektabilitasnya. Kemudian terkait pertanyaan tentang bagaimana visi misi capres yang diinginkan publik, sebagian besar responden menjawab ingin berkelanjutan program Presiden Jokowi dengan adanya sejumlah perbaikan. Nah ini adalah sedikit yang lain ya dari survei Witik ini ya, Witik Research. Ya. Responden yang menginginkan visi dan misi melanjutkan sebagai kebijakan pemerintah Jokowi dan memperbaiki sebagian lainnya mencapai 61%. Ya, 61% melanjutkan ditambah perbaikan. Sedangkan yang menginginkan pemerintahan baru sebagai yang membuat kebijakan baru dan berbeda itu sebesar 20%. Ya, kebijakannya diganti sama sekali. Ya, 20%. Adapun survei Witik Research dilakukan secara tatap muka pada tanggal 12 sampai 17 Juni 2023 dengan jumlah sampel responden sebesar 1.200 yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi di Indonesia. Survei ini menggunakan metode multi-stage random sampling dengan margin of error sebesar 2,8, ya, kesalahan 2,8%, pada tingkat kepercayaan mencapai 95%. Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada tanggal 19 Oktober sampai 25 November 2023. Ini diulang lagi ya. Hasil survei ini sangat menarik karena ada sedikit perbedaan cara pengamatannya ya. Yang tadi ya Witik tadi dengan lembaga survei di Indonesia. Meskipun sistem dasarnya sama, yaitu metode multi-stage random sampling atau disebut dengan multi-stage random sampling method. Seperti hasil survei itu mendekati hasil yang sesungguhnya. Perhatikan pendapat para responden mengenai visi dan misi. Hasil survei ini sepertinya sangat objektif. Ya, mudah-mudahan saya salah. Ya. Survei ini juga dilaksanakan oleh lembaga survei di luar Indonesia. Mudah-mudahan tidak ada kepentingan. Umumnya lembaga survei seperti ini sudah berpengalaman mengadakan atau melayani survei penelitian. Saya masih ingin ya, mencari lebih lanjut informasi mengenai lembaga survei Witik Research ini. Nah, itu tadi adalah beberapa informasi yang didapatkan kelompok kami dan juga pendapat dari beberapa teman saya ya. Mudah-mudahan informasi bisa menjadi acuan atau pegangan pada waktu kita semua melaksanakan pemilu 2024. Saya kira demikian ya. Terima kasih. Selamat pagi Indonesia. Jangan lupa sukseskan pemilu 2024.